Neraca adalah sebuah laporan yang menggambarkan kondisi atau kekayaan sebuah bisnis. Jadi kalau teman-teman mau lihat sebuah laporan keuangan betul atau tidak, harus saling terhubung tiga laporan ini gitu ya. Pertama, kamu harus pisahkan antara uang pribadi sama uang bisnis. Kedua, catat semua transaksi. Jangan ambil modal sembarangan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Propreneur. Minggu lalu kita udah bahas sebuah video tentang bagaimana cara membaca dan menganalisis laporan keuangan laba rugi. Hari ini kita akan masih bahas salah satu dari tiga laporan keuangan utama. Jadi laporan keuangan utama itu ada laba rugi, neraca, dan cash flow. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara membaca dan menganalisis laporan neraca. Jadi teman-teman, seperti yang kita sudah pernah bahas di video-video sebelumnya, bahwa laporan keuangan itu ada 5 gitu ya. Tapi dari 5 laporan keuangan ini, ada 3 laporan keuangan utama yang kita di depan sudah sempat mention juga. Ada namanya laporan laba rugi, ada laporan neraca, sama cash flow. Nah, laporan neraca ini sangat penting banget, di mana dia akan menggambarkan bagaimana kondisi sebuah bisnis. Secara teori nanti tim editor tampilin di sini deh ya, apa itu laporan neraca. Tapi simpelnya, laporan neraca adalah sebuah laporan yang menggambarkan kondisi atau kekayaan sebuah bisnis. Jadi ada 3 komponen utama dalam sebuah laporan neraca. Pertama, ada namanya aset, yaitu seluruh kekayaan dari sebuah bisnis gitu ya, baik itu uang, uang cash, piutang, dan lain sebagainya gitu ya, atau di dalamnya lagi itu ada namanya aset lancar, aset tidak lancar. Di bawahnya ada namanya kewajiban, yaitu kewajiban jangka pendek, jangka panjang, hutang di bank, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada namanya modal. Nah, jadi kalau dirumusin, laporan neraca itu adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas atau modal gitu. Oke, biar lebih tergambar gitu ya bagaimana struktur dari sebuah laporan neraca. Jadi kita akan coba gambarkan pelan-pelan isinya apa aja sih gitu ya, dan apa aja fungsinya gitu ya. Oke, kita mulai dari paling kiri dulu kali ya, karena laporan neraca itu dia kiri kanan. Jadi kiri kanan tuh harus balance. Mungkin teman-teman yang sempat belajar pernah dengar istilah neraca tuh harus balance gitu ya. Balance tuh antara aktiva dan pasiva. Aktiva itu adalah aset tadi. Nah, kita mulai dari kiri dulu, yaitu aset. Paling atas itu ada namanya total aset. Isinya total aset itu ada 2. Ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Aset lancar itu isinya adalah barang-barang atau semua kekayaan yang bisa dicairkan di bawah 1 tahun. Contohnya ada kas gitu ya, ada bank gitu, atau kita nyebutnya kas, setara kas gitu ya. Kemudian ada piutang sama customer, itu juga kekayaan kita. Terus kemudian persediaan, kalau kita menjual barang yang bentuknya ada stok gitu ya, persediaan itu juga masuk dalam kekayaan sebuah perusahaan. Terus kemudian kalau kita ada bayar, misalkan bayar sewa toko gitu ya, dibayar setahun full atau 2 tahun di awal, kemudian bebannya kita cicil per tahun, nah sisanya dicatat sebagai beban dibayar di muka. Nah, itu masuk juga dalam kekayaan sebuah bisnis. Itu pertama namanya aset lancar. Di bawahnya ada namanya aset tidak lancar, yaitu aset tetap seperti mobil, kendaraan bermotor gitu ya, inventaris kantor, tanah, gedung yang dia tuh umurnya lebih dari 1 tahun, yang artinya kalau seandainya kita jual tuh butuh effort untuk menjualnya gitu. Nah, itu komponen yang membentuk aset. Artinya kalau kita melihat kekayaan sebuah bisnis dalam bentuk uang, aset lancar dan tidak lancar, dilihatnya sebelah kiri, yaitu namanya aset atau harta atau aktiva tadi gitu ya. Oke, itu struktur yang pertama. Kita pindah ke struktur sebelah kanan, yaitu pasiva atau kewajiban ditambah dengan ekuitas. Tadi ingat rumusnya ya, harta atau aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Jadi yang kanan ini adalah paling atas itu adalah kewajiban, paling bawahnya adalah ekuitas. Paling atas itu kewajiban. Kewajiban juga terdiri dari 2, kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.
atau kita nyebutnya adalah current liability sama long term liability gitu ya. Current liability itu apa aja? Yaitu hutang-hutang jangka pendek yang harus segera dibayar, kayak hutang pajak, hutang ke pegawai, hutang ke supplier, dan hutang-hutang lainnya yang harus segera dibayar. Itu namanya current liabilities. Kemudian di bawahnya lagi adalah hutang jangka panjang, yaitu hutang ke bank. Jadi kalau seandainya perusahaan kita atau bisnis kita meminjam uang ke bank, yaitu dicatatnya sebagai hutang jangka panjang, dan dia akan membentuk struktur neraca tadi. Nah, di bawahnya baru nanti ada modal atau ekuitas. Modal itu terdiri dari modal yang disetorkan oleh pemilik di awal tahun pada saat pendirian, ada laba ditahan dari sisa dari net income yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya. Semua laporan ini akan saling terhubung, baik antara aktiva, pasiva tadi, dan laporan laba rugi dan laporan cash flow itu semuanya nyambung. Jadi kalau teman-teman mau lihat sebuah laporan keuangan betul atau tidak, harus saling terhubung 3 laporan ini gitu ya. Jadi dicek lagi nih teman-teman, kalau seandainya laporan keuangan, saya rasa kayaknya saya kalau bikin laporan neraca tuh harus create dulu sendiri, bikin laporan laba rugi create sendiri. Nah, bisa jadi itu indikasi laporan keuangannya belum betul. Mungkin gitu, mudah-mudahan tergambar gitu ya struktur dari sebuah laporan neraca. Setelah tadi teman-teman tahu nih apa itu neraca, kemudian bagaimana dengan strukturnya, sekarang saya akan memberikan gambaran di mana titik-titik penting yang harus teman-teman perhatikan dalam sebuah laporan neraca. Sebenarnya laporan neraca ini adalah laporan yang indikator yang paling banyak digunakan dalam menghitung sebuah rasio keuangan. Entah itu kita menghitung cash ratio, current ratio, kemudian debt to equity ratio, apalagi inventory turnover, ROI, ROA, dan lain sebagainya, itu dapat dihitung kalau kita punya laporan neraca. Jadi banyak sekali, hampir semua dari indikator atau item-item yang ada di laporan neraca itu penting untuk kita perhatikan. Nah, kita berikan titik-titik yang pentingnya aja deh, yang perlu teman-teman perhatikan. Satu, teman-teman perhatikan apakah aset lancar itu cukup untuk membiayai hutang lancar. Sebagai contoh tadi nih ya, amit-amitnya gitu ya, perusahaan kita tutup. Kemudian kita hitung nih, aset lancar tuh tadi ya isinya ada kas, ada bank gitu ya, ada piutang, persediaan. Kalau ini dicairkan, mampu nggak membayar hutang jangka pendek? Bukan jangka panjang ya, hutang jangka pendek. Jadi kayak hutang pajak, hutang ke supplier, dan lain sebagainya. Kalau ini dicairkan, mampu nggak gitu. Nah, itu nanti bisa dihitung rasionya gitu ya. Terus kemudian dilihat trennya, apakah setiap tahun asetnya bertumbuh nggak? Kasnya tumbuh nggak? Itu dilihat tren setiap tahunnya, pertumbuhannya gitu. Terus kemudian komposisi. Nah, penting juga nih. Antara modal dan kewajiban, komposisinya harus dihitung. Jangan sampai komposisi modalnya itu banyakkan dari hutang. Jadi ini ciri-ciri nggak sehat nih. Kalau seandainya modalnya tadi 1 miliar, ternyata 800 jutanya itu dari kewajiban gitu ya, 200 juta yang modal, artinya sudah terkikis tuh kewajiban, modalnya sudah terkikis sama hutang. Jadi detailnya gitu ya, kita sudah pernah bahas di sebuah video tentang bagaimana cara menghitung dan menganalisis sebuah rasio keuangan. Jadi sebagai gambarannya kita berikan di sini, tapi kalau teman-teman mau tahu bagaimana cara menghitung rasio keuangan yang sehat dan neraca yang sehat, coba mundur ke belakang, ada sebuah video yang sudah kita siapin. Oke, yang terakhir kita akan berikan sebuah tips bagaimana caranya menjaga agar laporan neraca kamu tetap sehat. Kita berikan beberapa lah ya. Pertama, kamu harus pisahkan antara uang pribadi sama uang bisnis. Ini penting banget, apalagi buat teman-teman yang belum punya badan usaha, belum punya CV, belum punya PT gitu ya, baru UMKM yang masih rekeningnya masih atas nama pribadi gitu ya. Kadang-kadang tuh suka nyampur. Nah, tips pertama, biar neraca kamu sehat, kamu harus pisahkan antara uang pribadi dan uang usaha. Itu pertama. Yang kedua, catat semua transaksi. Ini kita sudah pernah bahas di video kita. Kamu harus mundur banyak-banyak untuk nonton video ProPlanner ini. Semua transaksi harus tercatat. Either itu hanya cuman mindahin dari rekening A pindah ke rekening B, itu dicatat. Tarik dari rekening menjadi uang tunai, tarik di ATM misalkan, itu harus dicatat. Belanja hal terkecil dicatat.
beli aset apalagi harus dicatat, ada piutang dicatat. Intinya semua transaksi keuangan wajib dicatat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jangan ambil modal sembarangan. Jadi kalau teman-teman misalkan ada yang punya bisnis, untung nih gitu ya, terus saya mau ngambil modalnya 100% deh, sorry bukan modal, keuntungan. Keuntungannya ngambil deh 100% atau mungkin istilahnya kalau teman-teman yang kenal tuh prive gitu ya, ada yang bilang ngambil prive, ngambil modal, ngambil keuntungan buat pemilik usaha gitu ya. Nah, rumusnya adalah lazimnya kalau kita melakukan kayak sebuah perusahaan nih, kalau teman-teman di akhir tahun keuntungan perusahaannya atau bisnisnya 100 juta misalkan, untung 100 juta. Lazimnya biasanya pemilik atau pemegang saham biasanya mengambil 30 sampai 50% dari dari keuntungan tersebut. Jadi bukan dari modal ya, dari keuntungan tahun sebelumnya. Jadi kalau tadi balik lagi keuntungannya 100 juta, ranknya yang paling aman adalah 30 sampai 50%. Nah, lebih dari itu sebenarnya masih aman juga, tapi kurang bagus untuk sustainability. Untuk jangka panjangnya kurang bagus gitu. Jadi jangan sembarangan dalam mengambil keuntungan. Nah, yang kemudian adalah terkait pelaporan. Nah, kembali lagi nih, kami sudah membuatkan sebuah laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi, di mana teman-teman kalau seandainya menggunakan format ini, teman-teman sudah mempunyai laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, dan laporannya nyambung antara laporan laporan laba rugi, laporan neraca, laporan cash flow, itu terhubung semuanya. Dengan begini, teman-teman dapat memastikan bahwa laporan keuangannya udah benar. Nah, kalau laporan keuangannya udah benar, insya Allah teman-teman dapat memastikan bahwa laba ruginya sehat, neracanya sehat, cash flow-nya sehat, kemudian ya pastinya dapat disimpulkan bahwa bisnisnya juga sehat gitu ya. Asalkan teman-teman pastikan satu, bahwa semua transaksi itu dicatat. Itu. Oke, teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Jadi mungkin kalau disimpulkan nih ya, singkatnya bahwa laporan neraca ini menggambarkan seberapa kuat keuangan dari bisnis kamu. Kamu akan tahu kekayaan dari bisnis kamu, hartanya ada berapa, hutangnya ada berapa, kemudian modalnya ada berapa. Dengan kamu paham ini, insya Allah kamu akan lebih paham nih posisi bisnis kamu ada di mana. Gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini mudah dimengerti, tidak terlalu teoritis dan mudah diaplikasikan di dalam bisnisnya teman-teman. Jangan lupa terus dukung dan support YouTube channel Propreneur dengan selalu komen, like, dan subscribe. Thank you, bye-bye.